Kenapa setan belum juga dibinasakan? Bukankah bisa bikin Yesus semakin repot saja dari hari ke hari? Yang pertama adalah soal waktu. Kita bisa lihat pada Matius 8:29, ya, di situ dikatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Teriak setan-setan itu ketika melihat Yesus, ya. Artinya, bahkan segala kejahatan yang terjahat sekalipun yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Orang-orang percaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sebab kuasa kegelapan dibatasi untuk melakukan sesuatu. Tetap tidak bisa semena-mena terhadap manusia, kecuali jika manusia itu sendiri membuka pintu terhadapnya dan menyetujui campur tangannya, ya, dalam praktik perdukunan, sihir, tenung, okultisme, dan aneka-aneka bentuk keterikatan dengan kuasa gelap. Yang kedua adalah lalang di antara gandum di Matius 13:29-30. "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, jika pembinasaan itu dilakukan di saat yang tidak tepat, bahkan orang-orang baik bisa tercabut." Kapan waktu yang tepat itu? Tunggu waktunya Tuhan dong, ya. Semua akan indah pada waktunya. Ketiga, Santo Agustinus pernah bicara kira-kira seperti ini. Bahkan dosa-dosa manusia, ya, bisa dipakai untuk kebaikan manusia itu sendiri. Misalnya untuk evaluasi, untuk pembelajaran, untuk pertumbuhan iman, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan selalu bisa menarik garis lurus dari setiap garis-garis yang bengkok. Ya, Dia selalu bisa. Sebab perancangannya atas kita tidak pernah gagal, saudara-saudara. Yang keempat adalah tujuan pemurnian. Kejahatan tidak berasal dari Tuhan. Jadi salah kalau orang bilang Tuhanlah yang menciptakan kebaikan dan juga kejahatan. Kenapa? Sebab semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Kita bisa melihatnya di Kejadian 1:31. Masalahnya di sini. Sejak kehendak bebas menjadi karunia bagi makhluk-makhluknya, maka menjadi baik atau jahat adalah pilihan, bukan paksaan atau settingan atau drama-dramaan. Disinilah manusia yang telah jatuh itu hidup berdampingan dengan malaikat yang telah jatuh juga. Penyesat dan penipu abadi ini sudah ada di bumi, bahkan sebelum manusia diciptakan. Kita bisa lihat di Wahyu 12:9. Pilihan di tangan kita, apakah ikut Tuhan ataukah ikut setan. Kita akan semakin dimurnikan dalam proses mengikuti Tuhan lewat jatuh dan bangun serta babak belur. Jadi bahkan iblis, setan, malaikat-malaikat kegelapan pun ternyata kena prank Tuhan. Kehadiran mereka di bumi sebenarnya meneguhkan iman, harapan, dan kasih daripada orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya. Jadi itulah beberapa penjelasan mengapa sampai saat ini penguasa-penguasa kegelapan tersebut belum dibinasakan. Dalam terang pembahasan kita, ternyata mereka ada gunanya juga, ya.